kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak beriman bukan sahabat. Ada yang sezaman melihat Rasulullah tapi nggak beriman, bukan sahabat. Seperti siapa, Bu? Hah? Abu Lahab. Pinter nih santri di belakang nih. Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal. Terus siapa lagi? Ada Musailamah Al-Kazzab, ya, yang tidak beriman. Banyak orang-orang yang kafir pada zaman Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah, lihat Rasulullah tapi nggak iman sama Rasul, bukan sahabat namanya. Nah, kata Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amanabi. Kata Rasulullah, beruntunglah sahabat-sahabatku yang melihatku dan beriman kepadaku. Bu, kata Rasulullah, beruntung sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kenapa? Ngelihat Rasul dan beriman kepada Rasulullah. Beruntung nggak kira-kira, Pak? Beruntung nggak kira-kira? Beruntung. Jadi beriman pada Rasulullah, melihat langsung Rasulullah itu beruntung. Tapi kata Rasulullah, lanjutan daripada hadis ini, tsumma tuba. Kalau tadi bilang tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntunglah para sahabat yang melihatku dan beriman kepadaku. Lanjutan hadisnya, tsumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntunglah 3 kali, Bu. 3 kali Rasulullah sampaikan keberuntungan buat siapa? Buat siapa? Liman lam yarani wa amanabi. Buat orang yang nggak pernah melihat Rasulullah tapi dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Kita diantaranya, Bu. Kita ini nggak pernah lihat Rasul, nggak pernah pandang Rasul, tapi kita cinta sama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Betul atau tidak? Berarti kita ini dapat 3 keberuntungan lebih banyak daripada para sahabat yang sudah disebutkan dari Rasul tadi. Keuntungannya hanya 1, kita mah 3. Kenapa? Udah 14 abad kita ditinggalin sama Rasulullah, tapi alhamdulillah hati kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh jauh, Bu. Rumahnya aja jauh di Mekah. Bu, ada yang udah ke Mekah? Ada? Yang belum banyak? Mau nggak, Bu, ke Mekah? Mau ke Mekah? Mau aja apa mau banget? Mau banget. Yang penting ibunya doa. Bu, kalau pengen sesuatu itu doa. Pengen haji, Bu? Pengen umroh? Udah pernah doa belum? Udah. Gimana doanya? Allahumma hdina fiman hadait. Nah, itu mah kunut. Bu, doanya gini, Bu, ya. Yang ngikutin saya mudah-mudahan langsung dikabulkan. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram warzuqna ziyarata qabri habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, ini kayaknya bakalan cepet ke Mekah nih. Ini paling semangat nih ikutinnya. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram warzuqna ziyarata qabri habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh maqasidana ila Makkatal Mukarramah wa ilal Madinatil Munawwarah.
Amin ya robbal alamin. Jadi doanya tadi, Allahumma rzuqna hajja baitikal haram. Ya Allah, berikanlah kami rizki untuk bisa berangkat ke Mekah. Warzuqna ziyarata qabri habibika sayyidina Muhammadin, dan berilah kami rizki untuk bisa ziarah ke makam Rasul. Amin. Yang di hatinya ada Rasulullah bakalan cepat nyampe untuk ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Yang penting begini, Bu, kalau punya kepengen doa, ya, jangan lupa pagi-pagi bapak sama ibu ini punya hajat, sholat duha bareng-bareng. Kalau sholat duha sendiri-sendiri takutnya gitu malas, sama suami deh berjamaah. Emang boleh sholat duha berjamaah? Maksudnya berjamaah, sholatnya bareng-bareng, tapi niatnya tetap infirad masing-masing. Sholat suaminya di depan, sholat duha, istrinya di belakang. Sholat duha itu berapa rakaat, Bu? 2 rakaat minimal. 2 rakaat minimal. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau waktunya senggang 6 rakaat. Syukur-syukur bisa 8 rakaat. Ntar suaminya mimpin doa, Allahumma inna duha'uka. Apal nggak Bu doanya? Allahumma inna duha'uka wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata. Allahumma, terusannya, fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita ibadakas. Ibunya amin, di belakang amin. Lanjutin doanya, pengen apa? Kebetulan belum punya mobil si bapak. Doa, Allahumma rzuqna Avanza. Gitu. Amin kata ibunya. Bapaknya, Allahumma rzuqna Avanza. Allahumma rzuqna Avanza. Ibunya kencang amin. Ya Allah, amin. Bu, kira-kira Allah tahu Avanza enggak? Kira-kira kalau si bapak nih mimpin doa habis sholat doa Allahumma rzuqna Avanza, istrinya ngaminin, dikasih enggak kira-kira sama Allah, Bu? Dikasih enggak? Ya, ibu-ibunya enggak yakin sih, enggak bakal dikasih. Kalau enggak yakin mah yakin, Bu. Ntar nih, Bu, suaminya ada enggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, ntar kasih tahu ya, Pak, tadi kata Pak Ustadz ceramahnya suruh sholat duha pagi-pagi, habis doa sholat duha, doa Allahumma rzuqna Avanza. Saya emang nggak mau Avanza, pengen yang rada kerenan. Boleh. Pengen apa? Alphard, kata itu anak kecil tahu Alphard, Bu. Allahumma rzuqna Alphard, Allahumma rzuqna Alphard. Katanya kejauhan, Alphard mah kayaknya nggak bakal dikasih. Yang di bawahnya dikit, Allahumma rzuqna Fortuner, Allahumma rzuqna Fortuner. Sebutin mereknya, Allah tahu. Ketinggian, saya mah nggak usah mobil, motor aja belum punya, sebutin mereknya. Allahumma rzuqna Mio, Allahumma rzuqna Mio. Apa? Nmax katanya tuh. Allahumma rzuqna Nmax, Allahumma rzuqna Nmax. Kira-kira dikasih nggak sama Allah? Kasih, asal kita minta, doa, yakin. Insya Allah nanti diajarin sama Kiai Salah, ya, gimana cara doanya yang baik. Ada adabnya, Bu. Ada tata cara doa yang baik, adabnya seperti apa. Insya Allah ada pengajian setiap malam Rabu buat bapak-bapak dan ibu-ibu hari Senin. Diisi, Bu, majelisnya, ya.
diisi majlisnya, mumpung ada kiai kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Isi majlisnya biar makmur, biar banyak jamaahnya, biar berkah, biar yang sudah bangun ini majlis dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mumpung kiai kita masih ada yang siap ngajarin, nanti diajarin cara doanya. Yang penting yakin, minta sesuatu kepada Allah dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Yang penting diantaranya kita awas, jangan banyak maksiat. Jangan sampai ada barang haram yang masuk ke dalam diri kita, nanti itu akan mempersulit doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Jadi Rasulullah itu adanya jauh di Mekah, jauh di Madinah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang belum nyampe ke sana, amin. Itu Mekah jauh di sana. Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di Mekah. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, kenapa sih Rasulullah diutusnya di Mekah, Bu? Bukan di Leles, bukan di sini kan nama kampungnya Leles ya, bukan di Leles, bukan di Sindang Sindang Sari. Kenapa Rasulullah tidak diutus di sini oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah itu berbangsa Arab, bukan berbangsa Sunda? Andaikan Rasulullah diutus di sini di Leles, ngomong nak ku bahasa Sunda, berarti Al-Quran isinya ku bahasa Sunda. Tapi ada rahasia, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad tuh di Mekah. Kenapa? Kenapa, Bu? Ada yang tahu? Dulu saya waktu sebelum belajar ke guru-guru saya di Al-Azhar, itu guru-guru di pesantren suka nyampaikan, kenapa Rasulullah itu diutus di Mekah berbangsa Arab. Ada yang menyampaikan karena katanya orang Mekah pada saat itu paling bejat akhlaknya. Itu yang kita pahami dulu. Kenapa dianggap bejat? Karena orang Arab pada zaman itu kalau punya anak perempuan, Bu, punya anak perempuan, itu langsung dikuburkan hidup-hidup. Itu orang Arab zamannya ketika Rasulullah mau diutus. Itu memang bejat betul. Tapi bukan alasannya yang paling tepat, bukan itu. Kenapa Rasulullah itu diutus di Mekah? Karena Mekah itu posisinya ada di tengah dunia, di tengah bumi. Saya banyak baca artikel tulisan guru-guru saya yang menunjukkan bahwa Mekah itu memang berada di posisi tengah. Disebut Syarqil Ausat, Timur Tengah, itu karena Mekah memang ada di tengah. Bahkan Mekah ini di sana titiknya adalah, pusatnya adalah Ka'bah. Ka'bah ini menurut para ulama itu bertepatan lurus dengan Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tur, wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat di atas langit yang ketujuh. Jadi di atas langit ketujuh itu ada namanya Baitul Ma'mur, di mana para malaikat setiap harinya bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur ini sebanyak minimal 70.000 malaikat setiap harinya bertawaf di sana. Artinya apa? Ka'bah ini lurus dengan Baitul Ma'mur. Ka'bah ini adalah titik tengahnya bumi. Mekah itu posisinya ada di tengah. Kenapa kemudian Rasulullah diutus di sana? Rasulullah itu adalah cahaya kehidupan kita, cahaya kehidupan manusia. Andaikan, Bu, ini ruangan ini gelap, ya, ruangan ini gelap, kemudian kita punya lampu cuman satu, supaya bisa menerangi ruangan, kira-kira lampu itu paling tepat ditaruhnya di mana, Bu? Di mana? Di tengah. Pasti ini ruangan ini gelap, kita punya lampu cuman satu, gimana supaya bisa menerangi ruangan itu? Lampu ini kita simpan di tengah, paling tengah. Supaya apa? Supaya sinarnya bisa merata, bisa menyinari ruangan itu
secara merata. Rasulullah diutus di Mekah karena Rasulullah adalah sinar kehidupan manusia, terutama di akhir zaman ini, supaya bisa menyinari secara merata. Makanya sekarang alhamdulillah Islam ada di mana-mana, di pelosok dunia sudah ada Islam. Kenapa? Karena Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di tengah-tengah dunia, tepatnya di kota Mekah, sehingga Islam tersebar dengan gampang dan mudahnya. Alhamdulillah, sampai kita pun yang perjalanan jauh ke Mekah 9 jam sekarang sudah mengenal Rasulullah, bahkan menjadi umat Islam yang terbesar di dunia, adanya di Asia, tepatnya di Indonesia. Alhamdulillah. Itulah alasan di mana Rasulullah diutus di kota Mekah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah ditinggalkan jauh oleh Rasulullah, yang Rasulullah di mana tempatnya juga jauh dengan kita, tetapi alhamdulillah kita masih menempatkan Rasulullah dalam hati kita. Kita cintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita hidup bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tentang Maulid ini yang perlu saya sampaikan, bahwa Rasulullah harus menjadi manusia yang paling kita cintai. Kenapa? Karena Rasulullah ini sudah sangat cinta dengan kita. Rasulullah sudah mengajarkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sudah mengangkat kaum ibu. Zaman dulu perempuan bu dihina, zaman Rasulullah perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tetapi ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum perempuan diangkat derajatnya. Coba bayangkan, ada hadis yang mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Coba bu lihat yang udah kawin, di bawah telapak kakinya ada apa? Ada apa bu? Ada kutil. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, tuh di belakang, di bawah telapak kaki ibu yang sudah menikah ada surga buat anak-anaknya. Itu adalah bentuk di mana Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan. Ada hadis lagi, Rasulullah mengatakan, man kunna lahu salatu banatin, yang punya anak perempuan 3, yu'wihunna wa yarhamhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannatu albatata. Kata Rasulullah, kalau punya 3 anak perempuan, disayang, dididik, diajarin jadi anak yang salehah, wajabat lahul jannah, maka orang tuanya wajib masuk ke dalam surga. Ada jaminan bu. Ibu yang punya anak perempuan 3, dididik dengan baik, akhlaknya bagus, dipesantrenin, jadi anak yang baik, jadi anak yang solehah, orang tuanya, bapaknya, ibunya dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa kaifa in kanat itsnatain, kan gimana kalau cuma 2 anaknya? Wa in kanat itsnatain, kata Rasulullah, 2 juga sama. Lebih banyak pahalanya dan lebih dekat kepada surga. Makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan, dijaga pak. Itu jaminan dari Allah untuk menjadi kunci kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus urusi anak-anak kita ini supaya menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan dari pesan Maulid ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dan menjadi nabi terakhir di akhir zaman ini untuk menjadi rasul yang kita ikuti. Insya Allah suatu saat nanti kita setelah kiamat, kita akan dikumpulkan oleh Rasulullah dalam satu istana yang dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang mengadakan acara maulid. Jadi yang ngadain acara maulid itu dapat istana. Nih kita nih ibu-ibu yang sekarang sampai akhir doa nanti masih duduk, meninggal dunia nanti masuk ke surga, ada istananya nanti bu di surga. Buat siapa yang suka ngehadirin acara maulid, kita masuk istana.
dalam surga. Buat orang-orang yang suka menghadiri acara maulid, ini diceritakan di dalam kitab Targhibul Mustaqin. Ya, dalam kitab Targhibul Mustaqin itu disebutkan nanti orang-orang ini masuk ke dalam satu istana buat orang-orang yang suka mengadakan acara maulid. Ketika kita masuk ke istana, kita akan temukan lagi istana dalam istana. Nah, istana dalam istana itu ada istana khusus lagi nanti di dalamnya yang lebih mewah, lebih megah. Buat siapa? Buat yang menjadi tuan rumah acara maulid. Jadi malam hari ini yang jadi tuan rumah acara maulid siapa nih? Pak, di antaranya ada Pak Hasan Basri, ya, yang sudah membiayai acara mungkin lebih banyak dari yang lain. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Karena di antara jamaah ini ada juga yang orang tuanya anaknya dititip di pesantren saya di Doyong, di pondok pesantren Al Kamil. Ya, mudah-mudahan yang lagi nyantri baik di Al Kamil ataupun di mana saja para santri ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan tentunya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya insya Allah.